Kesan saya pertama kali ketika saya masuk IDN, saya cukup terkejut dengan kondisi di IDN karena di IDN Solo ini memiliki tempat yang sangat unik di mana kita ini berada di bawah Gunung Lawu. Walaupun di lereng gunung, tempatnya tuh bersih banget. Dingin. Pertama kali saya datang ke IDN Solo aja pakai jaket gitu, tebel. Dan kagetnya lagi adalah pertama kali datang ke IDN Solo itu disambut dengan ramah banget. Sesuai ini ya, slogannya IDN Solo, friendly, accountable, dan trustworthy. Saya merasa untuk beradaptasi dengan teman-teman saya di IDN itu mudah karena kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang cukup ekstrovert. Adaptasi di IDN nggak cukup berat, dikarenakan adaptasinya bukan cuma adaptasi teman-teman baru saja, melainkan lingkungannya yang bikin berat. Kalian tahu sendirilah di atas gunung tuh udaranya kayak gimana, dingin banget. Kegiatan kami di IDN kami awali dengan bangun pagi pada jam 3:30. Kami langsung menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud, menunggu sholat subuh dengan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh, kami berkumpul di halaman masing-masing buat menyetor hafalan, ngaji, dan lain sebagainya. Setelah itu kami persiapan buat morning spirit. Nah, jadi kan biasanya kalau setiap pagi itu biasanya ngumpul di lapangan, kalau hari Senin biasanya apel, terus kalau hari-hari lain ya entah senam atau apa gitu kan. Nah, kalau di sini tuh berbeda. Setiap paginya itu ada yang namanya itu morning spirit. Jadi morning spirit itu nanti ada ustadz-ustadz, bahkan kadang itu ada beberapa murid yang mengisi morning spirit itu, yang dimana morning spirit nantinya itu bakalan ada kayak semacam boostingan dari ustadz-ustadz gitu kan, kayak ya quotes gitu yang ngebantu anak murid yang ada di IDN itu lebih semangat lagi ngejalanin masa-masa sekolahnya di IDN. Yang lainnya tuh perbedaannya tuh ya tiap paginya pastinya ada sholat duha ya. Jadi sehabis morning spirit itu pasti melakukan sholat duha. Setelah morning spirit, kami masuk kelas masing-masing menunggu gurunya datang. Pada setiap harinya kami memiliki 3 pelajaran utama, yaitu adalah Dinia, lalu English, dan IT. Jadi di Inggris nanti kita disuguhkan dengan beberapa tugas yang ringan. Seperti kita cuman diajak ngobrol, terus disuruh presentasi, ngebuat poster dan lain-lain. Habis jam pelajaran English, kita masuk ke pelajaran Dinia. Di Dinia ini kami biasanya diberikan proyek-proyek seperti membuat poster dakwah, membuat video tentang bahasa Arab, lalu kami juga belajar mengenai sirah dan lain-lain. Setelah pelajaran ini selesai, kami istirahat 30 menitan, dilanjutkan dengan pelajaran IT. Jadi di TKJ itu kami belajar tentang Cisco untuk sekarang dan juga Python untuk database-nya. Dan kalau biasanya project-project IT itu kayak tentang buat poster infografik, terus buat video, ngetik artikel Medium, ngetik buku, dan masih banyak lain sebagainya sih. Itu kelar, sholat zuhur, makan siang, terus istirahat, habis itu langsung lagi ke kelas, belajar IT lagi. Itu jam pelajarannya sampai sebelum asar. Nah, setelah pelajaran itu selesai di jam asar, kami pergi ke masjid untuk menunaikan sholat asar. Lalu kami memiliki me time, waktu kami untuk berolahraga, ngobrol dengan teman, dan berdiskusi mengenai pelajaran. Nah, untuk di IDN sendiri ya, itu untuk pas pagi sama sore itu ada yang namanya zikir petang. Jadi sehabis sholat subuh sama sehabis sholat asar itu bakal ada zikir petang, pagi dan petangnya. Jadi sebelum kita speak di sore hari itu di depan teman-teman kita, itu kita melaksanakan zikir petang dulu, baru habis itu ngomong di depan teman-teman kita. Nah, itu biasanya untuk ngomong di depan teman-teman kita itu atau speak yang di sore hari itu ada beberapa tema yang ditentukan dari guru-gurunya. Terus kalau kita skip lagi, kalau udah ya kan, udah speak, habis itu balik ke asrama me time. Nah, untuk me time sendiri itu mungkin beberapa kalian udah belum tahu ya me time itu kayak gimana. Terus apa sih me time itu? Jadi me time itu kayak waktu sendirinya kita gitu loh. Waktu yang dimana diri kita itu membutuhkan beberapa refreshing, hiburan, dan juga membutuhkan ya istilahnya istirahat lah. Jadi itu me time-nya tuh
ngobrol sama temennya, kayak berbagi cerita, berbagi gimana sih pas di kelas tadi. Terus selain itu bisa aja mengisi waktu me time-nya tuh dengan olahraga atau bersih-bersih diri, bersih-bersih kamar, bersih-bersih ranjang gitu kan. Selain itu, sehabis me time itu makan sore, makan malam. Terus habis makan malam itu semua anak IDN Solo itu bersiap-siap mempersiapkan diri mereka buat yang namanya tuh sholat maghrib. Jadi prepare, ya ada yang mandi, siap-siap, terus ganti baju dan lain sebagainya macamnya lah. Kami berangkat ke masjid itu sekitar pukul jam 5.15-an lah. 5.15-an kumpul di masjid buat persiapan sholat maghrib tentunya. Baca Quran, nunggu adzan maghrib. Setelah itu sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib, jika nggak berpuasa, kalau misalkan berpuasa ya berbuka, kalau misalkan nggak, kami langsung kumpul di halaqah masing-masing lagi buat mengaji, setor hafalan lah. Sampai isya setor hafalan, lalu kami sholat isya. Setelah sholat isya biasanya itu ada acara malam kayak nggarap SKL. Itu kalau ada SKL. Kalau nggak ada SKL biasanya kami langsung disuruh istirahat buat ke kamar, persiapan buat hari selanjutnya. Nah, dari selain kegiatan perharinya yang biasa rutin kami laksanakan, kami juga biasanya ada kegiatan mengenai soft skill development, yaitu adalah kegiatan-kegiatan yang mengasah skill kami, bukan hanya skill di dalam pelajaran, namun skill dalam bermasyarakat, berkomunikasi, dan lain-lain. Seperti contohnya kami pernah melaksanakan IDN Ghost Society, di mana kami pergi dibagi berkelompok-kelompok untuk mencari masjid kami sendiri dan membantu warga di sekitar. Kegiatan yang paling berkesan menurut saya itu IDN Tangguh. Soalnya itu kegiatan yang paling lama, seminggu, terus kegiatan yang paling entertaining lah, menghibur sedikit, terus juga menantang banget. Jadi IDN Tangguh itu mana para santri disuruh dikirim ke kota yang kita belum pernah datang ke kota tersebut, terus mencari uang sendiri, mencari makan sendiri, bekerja gitu di toko orang itu buat mencari makan, buat tiket pulang gitulah. Ya mencari uang lah pokoknya selama 1 minggu yang tadi saya bilang. Tapi di balik kesusahan tantangan tersebut juga ada keseruan yang dimana kami kumpul sama teman-teman, makan serta bareng itu udah menurut saya seru banget. Apalagi berkeliling ke kota yang belum pernah saya datangi itu mantap banget. Pro Bono Project ini kegiatan yang dimana para santri disuruh mencari klien untuk dibantu. Jadi kita tuh kayak menawarkan jasa tanpa imbalan lah. Jadi setelah mencari klien, kita tanya ke kliennya mintanya apa. Nanti misalkan minta dibuatin banner atau dibuatin semacam poster gitu, lalu kami membuatin dan mencetak banner tersebut atau poster tersebut dengan uang dari kami, lalu diberikan ke klien tersebut. Jadi kayak istilahnya tuh membantu warga sekitar lah. Nah, apa saja sih yang saya dapatkan selama 1 tahun di IDN? Jadi value ya, kalau masalah value sih banyak banget ya. Kalau kita ngomong masalah value selama di IDN Boarding School Solo. Banyak hal yang udah saya dapetin dari IDN selama 1 tahun ini. Selama 1 tahun di IDN saya mengalami banyak sekali perubahan. Mulai dari saya yang lebih rajin untuk bangun pagi, dan saya yang lebih mandiri karena saya merasa saya itu sudah lebih baik secara time management, di mana saya mulai bisa mengatur waktu saya dengan teratur. Ada banyak banget dari mulai time management, terus gimana cara kita tuh nge-build suatu tim, bagaimana caranya kita tuh nge-lead suatu tim, terus cara kita bertahan hidup di luar, terus soft skillnya itu banyak banget kalau kita ngomong masalah value. Karena di IDN juga saya dapetin banyak pengalaman baru, banyak case yang belum pernah saya temui di sekolah sebelumnya. Selain itu saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu ketika saya belajar di IDN. Walaupun baru jangka waktu 1 tahun ini, saya sudah bisa mempelajari banyak hal,
Di antara lainnya seperti cara baik berkomunikasi, lalu bagaimana kita bisa melaksanakan kerja tim secara benar, dan banyak lain. Tapi yang saya pengen ngomong di sini adalah value yang dimana value ini yang membuat saya tuh yang dulunya itu bukan nggak bisa ngomong sama orang lain ya, tapi malu-malu ngomong sama orang lain. Jadi value ini tuh saya dapatkan ketika saya pertama kali datang ke IDN Solo. Waktu itu ada kegiatan Ghost to Society. Nah, di Ghost to Society ini otomatis kan kita bakalan pergi keluar, terus tidur di masjid warga, terus kita ngomong sama warga itu, kayak nge-interview warga itu. Nah, dari situlah titik dimana saya tuh mulai berani, mulai pede ngomong sama orang yang nggak dikenal, dan itu sih value yang saya sangat banggakan dari IDN Boarding School Solo. Intinya kesan saya terhadap sekolah ini keren lah. Sekolah anti mainstream yang ada di lereng gunung, yang dimana mendidik para santrinya menjadi orang yang mandiri, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang tanggung jawab, menjadi orang yang soft skill-nya tuh tinggi dan bermanfaat untuk orang lain. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في